Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Pos Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Pos Doa ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Suami sejatinya menjadi teladan kebaikan bagi istrinya. Namun terkadang pada suami kerap tidak melaksanakan amanah yang dipikulnya alias melakukan dosa sebagai kepala rumah tangga. Apabila amanah telah diberikan, suami sebagai kepala rumah tangga tentu waspada akan terhindar dari dosa yang bisa menyebabkan masuk neraka. Inilah 15 dosa suami yang perlu diwaspadai. Bahkan diantaranya diharamkan masuk surga baginya. Yang pertama, tidak ada rasa cemburu pada istri. Inilah salah satu dosa yang seringkali dilakukan suami kepada istrinya. Tidak atau kurang memiliki rasa cemburu terhadap istrinya. Suami tipe macam ini adalah pasangan laki-laki yang tercela, sebagaimana disebutkan dalam hadis, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sanad marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga, yaitu pecandu khamar, orang yang durhaka kepada orang tua, dan orang yang tidak memiliki sifat cemburu yang menyetujui perkara keji pada keluarganya. Adapun maksud sebagaimana disebutkan dalam Al-Mu'zam, Al-Wasit adalah para lelaki yang menjadi pemimpin keluarganya tidak punya rasa cemburu dan tidak punya rasa malu. Yang kedua, tidak setia terhadap istri. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Yang ketiga, menyerahkan kepemimpinannya pada istri. Dalam keseharian bahkan dalam kehidupan sebuah masyarakat, muslimin sekalipun terkadang masih ditemukan kendali rumah tangga diserahkan kepada istri. Seperti halnya istri memilih untuk bekerja demi menafkahi perekonomian keluarga. Namun hal ini tentu tidak bisa menjadi alasan bagi suami untuk menyerahkan tempur kepemimpinan rumah tangga. Terlebih lagi bila suami lebih memilih untuk bersantai dan membiarkan istri bekerja. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda tentang satu janji tidak akan beruntung satu kelompok jika pimpinannya diserahkan pada seorang wanita. Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Yang keempat, meluapkan emosi pada istri. Sejatinya istri adalah partner yang bisa menjadi tempat berbagi tentang semua masalah yang dihadapi. Bukan sebaliknya, diajak berselisih demi meluapkan emosi kepada istri bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Seorang sahabat berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, berpesankanlah kepadaku." Nabi SAW berpesan jangan suka marah atau emosi. Sahabat itu bertanya berulang-ulang dan Nabi SAW tak berulang kali berpesan, jangan suka marah. Yang kelima, pelit pada istri. Tidak sedikit suami yang memilih menyimpan uangnya di dompet tanpa mau baginya kepada istri serupih pun. Kecuali istri melapor karena untuk membeli keperluan dapur dan anak-anaknya. Perilaku seperti ini seolah-olah sang suami tidak mempunyai rasa percaya kepada istrinya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia melantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawab.
dari Aisyah radhiyallahu anhu yang menyatakan, Hindun binti Utbah pernah mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan atau suamiku tidak memberikan nafkah yang cukup kepadaku dan kepada anak-anakku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Ambillah hartanya dengan cara yang ma'ruf atau baik, sebanyak yang dibutuhkan olehmu dan anak-anakmu." Yang keenam, memiliki sifat benci kepada istri. Memiliki sifat benci kepada istri merupakan salah satu bentuk dosa suami terhadap istri. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Yang ketujuh, memukul istri dan menjelekkannya. Memukul istri adalah dosa suami, begitu pula jika menjelekkannya. Sebab wanita tentu merupakan kaum yang harus dilindungi. Selain merupakan perbuatan dosa, memukul dan menyiksa istri secara fisik juga perbuatan yang melanggar hukum. Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkannya. Yang kedelapan, menyakiti hati seorang istri. Orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tanpa perbuatan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Suami yang lemah lembut merupakan laki yang sempurna imannya, sebab ia telah berbuat baik kepada istrinya. Hal ini seperti diingatkan dalam sebuah hadis dari Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya, dan orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya." Yang sembilan, menyebarkan rahasia ranjang pada orang lain. Jika ada suami yang tanpa dosa menceritakan rahasia ranjang bersama istrinya pada orang lain, selain secara akal sehat adalah sebuah perilaku yang tidak bisa diterima, akal sehat juga dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya termasuk manusia paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya, kemudian dia sebarkan rahasia ranjangnya." Yang ke-10, menggauli istri ketika haid. Di antara dosa seorang suami yang sering dilakukan pada istrinya adalah menggauli saat haid. Firman Allah Ta'ala, "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah sesuatu kotoran. Oleh karena itu, hendaklah engkau menjauhkan diri dari wanita atau istri di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sampai mereka suci. Bila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu." Yang ke-11, menggauli istri melalui anusnya. Rasulullah SAW bersabda, "Dilaknat orang yang mendatangi perempuan pada duburnya." Siapa yang mencampuri wanita atau istrinya yang sedang haid, atau mencari wanita atau duburnya, atau mendatangi dukun lalu percaya apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir kepada apa wahyu yang diturunkan pada Muhammad. Yang ke-12, buruk sangka pada istri. Tidak pantas seorang suami buruk sangka kepada istri yang telah ia halalkan kehormatannya dengan 2 kalimat syahadat. Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah sifat berprasangka, karena sifat berprasangka itu adalah berdusta-dustanya pembicaraan. Dan janganlah kamu mencari kesalahan, memata-matai, janganlah kamu berdengki-dengkian. Janganlah kamu belakang-belakangi, dan janganlah kamu benci-bencian. Dan hendaklah kamu semua, wahai hamba-hamba Allah, bersaudara." Yang ke-13, poligami tanpa mengindahkan syariat. Islam tidak melarang poligami, tapi harus mengikuti syariat Islam. Sebab jika dilakukan di luar syariat Islam, maka hal ini merupakan dosa suami kepada istri. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seseorang saja. Yang ke-14, enggan membantu istri dalam pekerjaan rumah. Beliau Rasulullah SAW membantu pekerjaan istrinya
dan jika datang waktu sholat maka beliau pun keluar untuk sholat. Yang terakhir atau yang ke-15, tidak mengajarkan ilmu agama. Perbuatan dosa suami adalah tidak mengajarkan ilmu agama pada istri. Padahal sudah kewajiban suami untuk melihara diri dan keluarga yang dipimpinnya dari perihnya siksa kubur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahkan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Baik sahabat beriman dirahmati Allah, demikian yang bisa saya bagikan pada hari ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ilmu ini kepada kerabat Anda, saudara Anda, dan teman Anda semua, agar mereka juga dapat merasakan manfaatnya. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.